Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bondan menatap menantu dan putrinya dengan penuh keheranan. Pasalnya saat ini mereka sedang makan malam di ruang makan. Akan tetapi Bondan melihat jika pasangan pengantin baru itu terlihat saling diam dan tidak menyentuh makanan mereka. "Kenapa kalian diam? Ayo makan," ucap Bondan kepada pengantin baru itu. Namun baik Vika dan Emma masih saling diam. Bahkan keduanya itu kini menatapnya dengan intens. "Hei, kalian ada masalah atau kalian sedang bertengkar?" tanya Bondan menatap menantu dan putrinya itu bergantian. Kemudian ia melanjutkan makan lagi. "Kami baik-baik saja ya, hanya saja kami sepertinya besok harus kembali ke rumah," jawab Emma menatap ayah mertuanya yang terlihat lahap memakan ayam kampung bakar. "Kenapa cepat sekali? Apa kamu tidak betah berada di sini? Dan kamu juga belum begitu pandai meninju. Lihat tanganmu saja masih gemulai begitu," ucap Bondan panjang lebar. Emma mendengus kesal saat mendengar kalimat terakhir ayah mertuanya itu. "Nuek betah di sini ya, hanya saja kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah kami," jawab Vika tersenyum lembut menatap ayahnya. "Lama apanya? Kalian di sini baru 3 hari. Nanti ayah kesepian lagi dong," ucap Bondan dan kini ia menghentikan makan malamnya. "Kami janji akan sering mengunjungi ayah di setiap akhir pekan," lanjut Emma. "Ya, baiklah. Lagian kalau kalian di sini membuat jiwa jomblo ayah meronta," jawab Bondan sekaligus menyinyir pasangan yang duduk di depannya itu. "Kenapa perkataan ayah selalu berakhir tidak enak ya?" ucap Emma membuat Bondan tergelak keras. "Lagian kenapa ayah tidak menikah lagi?" tanya Vika menatap intens ayahnya. "Mana ada yang mau sama ayah yang tua ini?" jawab Bondan terkekeh geli. Emma dan Vika saling pandang, kemudian keduanya itu menganggukkan kepala bersamaan. "Ayah masih muda kok, sedangkan mamiku saja yang sudah 52 tahun banyak yang menyukai, bahkan banyak yang ingin melamar mami," ucap Emma sedikit berbohong karena ia ingin melihat reaksi Bondan. "Apa?" Bondan memekik keras saat ia mendengar ucapan menantunya itu. Jantungnya berdetak sangat cepat dan juga dadanya kini terasa sangat panas. "Biasa saja kali kagetnya," ucap Vika sembari mengusap kedua telinganya. Siapa yang kaget? Sepertinya tadi ada kecoa yang berjalan di kaki ayah," bohong Bondan sembari melihat kolong meja dan menghentakkan kakinya berulang kali. "Kecoa? Masa sih?" tanya Emma ikut melihat ke kolong meja. Iya, ayah hampir lupa. Tadi mempunyai janji sama teman. Ayah permisi dulu ya. Kalian lanjutkan saja makan malamnya," ucap Bondan sedikit gugup, lalu beranjak dari duduknya dan berjalan keluar rumah. "Iya, hati-hati ya. Salam buat temennya itu," sahut Vika sedikit berteriak dan kemudian terkikik geli sendiri. "Kamu yakin kalau rencana kita ini berhasil?" tanya Vika kepada suaminya. "Apa tidak sebaiknya kita bertanya langsung kepada ayah?" tanya Vika lagi. "Aku yakin akan berhasil, dan jika kita bertanya langsung kepada ayah, pasti beliau punya 1000 alasan untuk menyangkal. Tapi melihat tingkah ayah tadi, sepertinya ayah masih ada rasa sama mami," jelas Emma. "Nuek, sebenarnya sebelum bundaku meninggal dunia, bunda berpesan kepada ayah untuk menikah lagi sama mantan kekasih ayah. Apakah yang dimaksud bunda itu adalah mami? Jika iya, lalu hubungan kita bagaimana?" tanya Emma menatap intens istrinya. "Aku tidak tahu, tapi apa kita harus mengalah?" Vika balik bertanya, membuat Emma mengeraskan rahangnya dan menatap tajam istrinya.
Sayang, jangan menatapku seperti itu, ucap Vika takut ketika melihat aura kemarahan suaminya. Kamu sadar dengan apa yang baru kamu ucapkan? Tanya Emma dengan nada tegas dan masih menatap tajam istrinya. Aku hanya bertanya saja, sayang. Jangan menyudutkanku seperti itu. Aku tidak ingin mereka terluka karena hubungan kita. Itu saja, jawab Vika, lalu ingin meraih tangan suaminya, tapi dengan cepat Emma menepis tangan Vika. Itu saja kamu bilang, apa kamu tidak sadar jika ucapanmu itu menandakan kalau kamu ingin mengalah? Ingat Vika, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskanmu, tegas Emma, lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar. Nue, dengarkan aku, Vika mengejar suaminya. Jangan berbicara omong kosong, Vika, ucap Emma berkacak pinggang dan menatap tajam istrinya yang sudah berada di dalam kamar. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiranmu itu. Emma menggelengkan kepalanya pelan dan menatap istrinya dengan rasa kekecewaan yang mendalam. Sedangkan Vika menatap suaminya dengan berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika ucapannya itu menjadi masalah besar seperti ini. Sekarang aku bertanya kepadamu, apa kamu mencintaiku? Tanya Emma kepada istrinya yang terlihat menundukkan kepalanya itu. Aku sangat mencintaimu, ucap Vika kini menatap suaminya dengan berlinang air mata. Emma memejamkan matanya dan memijat pangkal hidungnya saat ia melihat istrinya menangis seperti itu. Perasaan bersalah kini menyelimuti hatinya karena ia baru saja membentak Vikanya. Kemarilah, ucap Emma kepada istrinya. Vika berjalan mendekati Emma, kemudian ia langsung memeluk tubuh suaminya itu dengan erat. Maafkan aku, maaf karena perkataanku telah menyakitimu, ucap Vika terisak di dalam pelukan suaminya. Iya, jangan pernah mengatakan hal itu lagi, ucap Emma lalu mengecupi seluruh wajahnya berulang kali. Aku lebih mencintaimu, sayang. Aku tidak sanggup jika kehilanganmu. Membayangkannya saja, aku tidak sanggup, ucap Emma. Kemudian ia mengecup dan menyesap bibir manis itu dengan lembut dan penuh cinta. Vika tersenyum lembut saat ciuman itu terlepas. Kemudian ia mengusap air mata suaminya dengan ibu jarinya. Lalu ia mengecup kedua mata suaminya itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jangan bersedih lagi, kita akan menua bersama hingga maut yang memisahkan kita, ucap Vika tulus. Lalu diangguki Emma, kemudian Emma merengkuh tubuh istrinya lagi dengan erat. Tetaplah berada di sisiku, bisik Emma, dan Vika mengangguk pelan di sela ceruk leher suaminya. Di sisi lain, Bondan kini tengah berada di taman kota sembari duduk di salah satu bangku panjang yang ada di sana sendirian. Ia mengedarkan pandangannya di seluruh sudut taman tersebut yang terlihat sepi. Dia belum datang, gumam Bondan sembari melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Suasana malam di taman itu terasa sangat dingin, ditambah lagi angin malam berhembus sepoi-sepoi, membuat Bondan merasa sangat kedinginan. Kemudian Bondan memakai hoodie-nya, lalu ia memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong jaketnya. Kamu sudah lama menunggu. Suara wanita yang terdengar sangat lembut di indera pendengaran Bondan dan memecah keheningan di taman itu. Bondan mendongak, kemudian ia tersenyum saat melihat kedatangan wanita tersebut. Sekitar 10 menit yang lalu, jawab Bondan, lalu ia mempersilakan wanita itu duduk di sebelahnya. Sepertinya ada hal penting yang akan kamu bicarakan, tanyanya dengan nada yang serius. Iya, aku ingin berbicara serius denganmu, ucap Bondan menatap wanita yang ada di sampingnya itu. Apa ini ada hubungannya dengan anak-anak kita?
Tidak ada, tapi ini tentang kita, jawab Bondan membuat Rima mengerutkan keningnya. Tentang kita, tanya Rima dan memiringkan kepalanya untuk menatap pria yang duduk di sampingnya itu. Maksud kamu apa? Tanya Rima lagi, namun saat ini dengan nada yang ketus. Itu, Bondan tidak melanjutkan perkataannya lantaran ia bingung harus memulainya dari mana. Aduh, kenapa jadi gugup begini? Batin Bondan sembari mengelus tengkuknya. Itu apa sih? Tanya Rima penasaran. Aku dengar kalau kamu akan dilamar, tanya Bondan, tapi dengan gumaman kecil dan membuat Rima tidak mendengar jelas dengan apa yang dikatakan Bondan. Kamu ngomong apa sih? Gak jelas, lebih baik aku pulang, kesal Rima dan mulai beranjak dari duduknya, namun tertahan karena Bondan mencekal lengannya. Rima menatap lengannya yang dipegang oleh Bondan. Begitu pula Bondan juga ikut menatap tangannya yang memegang tangan Rima. Tersadar dengan apa yang ia lakukan, Bondan langsung melepaskan tangannya dan meminta maaf. Maaf, ucap Bondan lalu menundukkan kepalanya. Tidak apa, jawab Rima, lalu ia mendudukkan dirinya lagi di samping Bondan, namun dengan jarak yang lebih jauh, dan seketika itu suasana mendadak menjadi sangat canggung. Kamu mau ngomong apa? Tanya Rima dengan pelan dan tanpa menatap Bondan. Nue bilang kalau kamu akan menikah lagi. Entah kenapa pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Bondan, membuat pria itu merutuki dirinya sendiri. Hah, ngaco, jawab Rima tergelak, membuat Bondan langsung membuang muka karena saat ini wajahnya sudah memerah karena malu. Nue pasti iseng deh, dia anaknya memang suka nakal, lanjut Rima masih menyisakan tawanya. Oh, jadi nggak bener ya? Ucap Bondan tersenyum tipis. Entah kenapa ada rasa lega di dalam hatinya saat mendengar jawaban langsung dari Rima. Ya enggak lah, mana mungkin aku menikah lagi. Ingat usia, Bonbon, ucap Rima terkekeh. Tapi kamu masih cantik. Lagi-lagi Bondan melontarkan ucapan yang ia tahan selama ini. Mulut tidak berfilter. Batin Bondan kesal dan ingin rasanya ia memukul mulutnya sendiri. Benarkah aku cantik? Akhirnya kamu mengakuinya, balas Rima tersenyum lebar. Senyumannya tidak berubah. Batin Bondan, ia masih terpesona dengan senyuman manis itu. Iya, kamu cantik dari dulu malah, jawab Bondan lalu memalingkan wajahnya lagi karena ia enggan untuk menatap wajah cantik itu. Duh, Bunda, maafkan aku karena rasa ini mulai tumbuh lagi dan aku tidak mampu untuk menepisnya. Batin Bondan merasa bersalah dengan mendiang istrinya.